YouTube, welcome back to another episode. Dan seperti biasa, gue tuh selalu seneng banget buat kalian yang selalu setia nontonin episode-episode di Michi Diary. Dan buat kalian yang baru join di channel gue, thank you so much. Dan buat kalian jangan lupa diklik dulu tombol loncengnya biar kalian tuh gak ketinggalan setiap episode-episode menarik dari Michi Diary. Jadi kalian tahu nggak sih kalau di Indonesia tuh sebenarnya juga punya peristiwa yang sangat mengerikan, yang dimana peristiwa itu juga meninggalkan banyak cerita dan juga kisah-kisah misteri. Ada banyak atau ada beberapa peristiwa ya yang terjadi, salah satunya yang mau gue bahas kali ini adalah tentang kerusuhan Mei 1998. Di segmen Basmi kali ini, gue akan mengingatkan kembali tentang salah satu peristiwa yang sangat mengerikan dan tetap menjadi misteri hingga saat ini, yaitu peristiwa Mei 1998. Jadi ini adalah salah satu peristiwa yang menginginkan mundurnya Presiden Soeharto pada saat itu. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 13 Mei hingga 15 Mei 1998 itu dikabarkan banyak etnis Tionghoa yang ada di Indonesia yang menjadi korban pada saat itu. Tetapi faktanya bukan hanya etnis Tionghoa saja, melainkan banyak juga para pribumi dan juga warga-warga sekitar yang menjadi korban pada saat itu. Menurut salah satu tim relawan kemanusiaan di 1998, yaitu Ibu Ita Fathia Nadia, mengatakan bahwa kerusuhan yang terjadi pada saat itu sangat mengerikan dan itu benar adanya. Bahkan dirinya tuh pernah ditelepon oleh seseorang yang mengabarkan bahwa ada seorang gadis Tionghoa yang tinggal di apartemen Pluit yang mengalami pemerkosaan. Dan gak lama dari setelah Bu Ita ini menutup teleponnya, Bu Ita juga mendapat telepon lagi dan mengabarkan bahwa ada kerusuhan yang terjadi di daerah Klodok. Pada saat itu Bu Ita membagi tugas dengan temannya, yang dimana temannya itu ditugaskan untuk mengecek gadis yang diperkosa di apartemen Pluit tersebut, dan Bu Ita ini pergi ke Glodok untuk melihat kerusuhan tersebut. Pada saat itu Bu Ita melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan, yang dimana Bu Ita ini melihat banyak sekali toko yang dijarah, toko yang dibakar, dan bahkan Bu Ita juga melihat banyak gadis Tionghoa yang diseret dan diperkosa. Bu Ita juga menambahkan bahwa banyak sekali gadis Tionghoa yang berjalan dengan menggunakan baju yang sudah tidak layak lagi dan rambut yang sudah acak-acakan. Dikabarkan juga bahwa korban pemerkosaan itu terjadi di 10 titik di Jakarta, yang diantaranya di Muara Angke, Jembatan 5, Jembatan 2, Pluit, Ancol, Cengkareng, dan di beberapa titik yang lainnya. Dan sebenarnya pada saat itu tuh ada aktivis atau ada pendamping korban lah ya, untuk mendampingi para korban-korban yang menjadi korban pemerkosaan pada saat itu. Karena kebanyakan para korban ini mereka tuh terkena mentalnya, jiwanya terganggu, bahkan ada yang sampai ingin bunuh diri karena merasa jijik dan malu dengan dirinya. Tetapi sayangnya guys, siapapun yang mencari keadilan pada saat itu, mereka akan mendapatkan sebuah ancaman yang lebih parah lagi, dan itu membuat mereka tuh semakin takut untuk bersuara atau memberikan kesaksian atau mencari keadilan untuk dirinya. Mereka diteror agar tidak mencari fakta apapun yang terjadi pada saat itu, dan sampai akhirnya ada seseorang yang ingin bersaksi untuk menjadi saksi di persidangan bangsa-bangsa atau PBB di New York. Dia adalah seorang wanita korban dari kerusuhan Mei 98 yang bernama Ita Marta Dinata Haryono. Namun sayangnya pada tanggal 9 Oktober 1998, yaitu tepatnya 3 hari sebelum keberangkatannya ke New York, Ita ditemukan tewas dengan cara mengenaskan.
tubuhnya hancur berkeping-keping di dalam rumahnya. Dan itu membuat para korbannya semakin takut untuk bersuara menceritakan fakta yang sebenarnya yang terjadi. Ibu itu juga mengatakan bahwa sebenarnya mereka tuh tahu siapa yang memperkosa mereka, siapa orang di balik semua ini. Tetapi mereka tidak ingin bersuara karena mereka tidak ingin memperpanjang atau membuat keruh suasana pada saat itu. Jadi semakin panjang lah ya masalahnya. Makanya mereka itu menyimpan semuanya di dalam diri mereka. Nah, mereka yang masih mempunyai semangat hidup, yang masih ingin melanjutkan hidupnya, mereka menyimpan semua rahasianya dan tidak ingin ada seseorang pun yang tahu tentang masa lalu dari mereka. Dan bukan hanya kasus pemerkosaan saja yang banyak jumlahnya ya pada saat itu, tetapi korban jiwa atau korban meninggal pada saat itu juga sangatlah banyak. Banyak juga tokoh-tokoh yang dijarah dan dibakar karena pada saat itu kan lagi masa krisis moneter ya. Jadi kalau diajak jarah gitu, kalau ada penjarahan ya mereka mau-mau aja, lagi susah gini gitu kan. Tokoh dijarah, diambil ya ikut-ikut aja. Banyak orang yang memanfaatkan situasi tersebut yang dimana sebenarnya mereka itu tujuannya untuk mengambil harta dari orang-orang kaya, rumah-rumah besar atau tokoh-tokoh yang besar. Dan bahkan dikabarkan juga bahwa awal dari kerusuhan ini itu karena adanya 4 orang mahasiswa Trisakti yang tewas pada saat itu. Tewasnya 4 orang mahasiswa Trisakti pada saat itu dikabarkan karena adanya tembakan yang entah dari mana datangnya. Dan ada beberapa tempat yang menjadi sasaran kerusuhan pada saat itu. Dan tempat itu hingga kini masih memiliki kisah misteri karena telah menjadi saksi bisu dalam peristiwa tersebut. Yang pertama ini adalah Mall Klender. Jadi mall ini sempat beberapa kali ganti nama. Awalnya mall ini memiliki nama Jogja Mall Klender. Terus berganti lagi menjadi Central Klender Plaza. Dan berganti lagi menjadi Citra Mall Klender. Dan sekarang berganti lagi menjadi City Plaza Klender. Dan pada saat kerusuhan itu terjadi, mall itu bernama Jogja Mall Klender. Jogja Mall Klender ini berada di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Durensawit, Jakarta Timur. Nah, mall ini menjadi salah satu incaran oleh banyak massa ya, karena ini adalah mall terbesar atau termewah pada saat itu yang ada di Jakarta. Mall ini punya sinema atau 21 ya, terus dia ada restoran juga, restorannya tuh yang enak-enak, yang elit-elit, yang besar dan yang bagus gitu. Terus banyak juga toko-toko yang bagus, banyak yang mewah-mewah. Pokoknya mall ini adalah mall yang terbagus lah pada saat itu. Ada seorang saksi hidup, beliau bernama Bu Atin. Dia adalah seorang pedagang yang berjualan di sekitaran mall tersebut. Dia bercerita pada tanggal 15 Mei 1998 itu bahwa aksi kebakaran tersebut adalah aksi provokasi. Yang dimana pada saat itu ada warga yang ingin menjarah mall tersebut dan itu diperbolehkan. Bu Atin juga mengatakan bahwa mereka yang ikut masuk ke dalam mall tersebut bukan cuma anak dewasa saja, tetapi juga ada anak sekolah. Dan Bu Atin juga mengabarkan bahwa ada yang menyamar menjadi anak sekolah dan itu membuat anak sekolah yang sungguhan jadi ikut-ikutan masuk ke dalam mall tersebut. Jarah Jogja Mall, ambil, ini milik Cina. Itu adalah teriakan yang didengar oleh Bu Atin. Bu Atin juga bercerita pada saat itu ada anggota yang datang menggunakan seragam. Mereka melempari kaca mall dan tidak lama dari situ para karyawan mall langsung keluar dari mall tersebut. Dan saat karyawan itu keluar dari mall, itu semakin membuat banyak massa untuk masuk ke dalam Jogja Mall Klender, karena kan mereka anggapnya ini mallnya udah nggak ada yang jaga gitu kan. Jadi massa semakin leluasa untuk menjarah semua yang ada di dalam mall tersebut. Saat mereka sudah ada di dalam, kurang lebih pukul 1 datanglah sekelompok orang dengan mobil pick up berwarna merah dari arah Pondokopi.
Mereka terlihat seperti anggota, badannya tegap, rambutnya cepak, dan juga gondrong. Mereka berhenti tepat di depan Mall Klender. Mereka membawa drijen yang berisikan bensin atau bisa minyak juga ya guys. Berisikan bensin dan salah satu dari mereka menggunakan HT. Dan mereka berjumlah 4 orang. Mereka berjalan menuju ke tengah mall, yang dimana di sana sudah terdapat tumpukan baju. Sebenarnya tumpukan baju itu bisa dibilang hasil dari mereka yang menjara mungkin ya, terus ada di tengah, atau bisa jadi itu adalah sudah direncanakan, memang tumpukan baju itu sudah ada di tengah. Dan ternyata pria yang membawa drijen tadi menuangkan isi drijen itu ke atas tumpukan baju tersebut. Nah kemudian mereka menuju ke toko kasur yang ada di lantai dasar, dan kasur-kasur itu juga disirami lagi dengan bensin. Mereka mengancam siapapun yang melarang atau melerai aksi mereka pada saat itu. Dan bukan cuma barang-barang mall saja yang mereka gunakan pada saat itu, tetapi mereka juga membawa peralatan lain seperti bom molotov dan juga ban yang dibakar digelindingkan ke dalam mall tersebut. Nah, setelah para anggota itu membakar baju, kasur, dan juga melindingkan ban yang sudah terbakar, kemudian para anggota itu langsung mengunci pintu mall tersebut dengan menggunakan rantai yang sangat besar, sehingga tidak ada lagi jalan untuk mereka keluar. Saat mereka melihat mall tersebut sudah benar-benar terbakar, mereka naik lagi ke dalam mobil pick up tersebut yang berwarna merah dan melanjutkan perjalanan mereka menuju Kampung Melayu. Mereka yang terkunci di dalam berusaha mencari jalan keluar. Karena satu lantai ini sudah dipenuhi asap api, asap juga semakin membuat mereka menjadi tambah panik. Penerangan menjadi semakin buruk dan itu menyebabkan mereka menjadi susah untuk bernapas dan menyebabkan mereka menjadi pingsan. Ada mereka juga yang menyelamatkan diri dengan cara melompat dari lantai yang paling atas, yang menyebabkan mereka menjadi patah kaki atau patah tulang, bahkan ada yang sampai mati. Ada juga yang berusaha untuk memecahkan kaca di dalam mall tersebut. Tetapi karena kaca mall tersebut sangat tebal dan itu sangat panas, dan itu membuat mereka tuh semakin kesulitan untuk memecahkan kaca mall tersebut. Warga yang melihat kejadian dari luar mall sangat terpukul karena tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali menunggu hingga api itu benar-benar padam. Mereka hanya bisa menangis dan mendengar suara teriakan-teriakan dari dalam mall tersebut. Suara wanita yang menjerit kesakitan, suara laki-laki, bahkan suara tangisan anak-anak yang terdengar sangat menyedihkan pada saat itu. Yang dimana semakin besar kobaran api itu, semakin hilang suara teriakan mereka, yang artinya mereka sudah mati terpanggang. Pada saat itu pemadam kebakaran sangat lambatlah sekali. Mereka terlambat karena ada banyak demo di mana-mana. Ya, itu menyulitkan mereka untuk datang ke mall tersebut. Dan sampai akhirnya Mall Klender pun bisa dipadamkan. Dan pemandangan yang sangat mengerikan bisa disaksikan pada saat itu. Banyak sekali mayat-mayat yang sudah tidak bisa lagi teridentifikasi ya, karena mereka benar-benar terbakar, terpanggang gitu dengan api yang sangat parah ya. Bahkan bau khas dari bau daging terpanggang sangat tercium pada saat itu ya. Dan total dari kejadian Mall Klender berjumlah 488 korban. Kejam banget sih ini. Jadi dari satu mall itu mereka dikunci terus dibakar, dan korbannya bukan cuma orang dewasa saja, tetapi juga ada anak-anak, anak sekolah ya kan, terus ada wanita juga, yang dimana sebenarnya ini tuh dilakukan oleh sekelompok orang kecil gitu, yang berjumlah hanya 10-15 orang aja, tetapi bisa
menimbulkan korban yang sangat banyak, yaitu 488 orang. Dan ada satu orang saksi hidup lagi, dia bernama Pak Suyono, yang mengatakan bahwa sebenarnya ada pihak atau petugas ya, ada warga dan juga banyak jawara. Jawara tuh kayak apa ya guys, kayak orang ini ya, orang kuat kampung lah ya, yang ada di sekitaran mall tersebut. Jadi untuk menjaga mall tersebut, sebenarnya si mall ini tuh sudah punya petugas, sudah ada warga dan ada si jawara tersebut. Tetapi mereka tuh untuk berjaga-jaga agar mall tersebut nih nggak dijarah atau nggak dibakar. Mereka tuh membuat pagar betis dengan menggunakan tangan mereka, dan sebenarnya penjagaan mereka itu sangatlah kuat. Dan sampai akhirnya mereka mendengarkan satu tembakan lagi, entah dari mana datangnya, dan menyebabkan menjadi tidak fokus lagi penjagaannya dan membuat massa menjadi masuk untuk menjarah mall tersebut. Mereka yang sudah putus asa dengan penjagaan itu berkata, silahkan ambil, kalian boleh jarah mall ini, tetapi tolong jangan dibakar mallnya. Dan akhirnya aksi penjarahan itu terjadi kurang lebih selama 1 jam. Ada mereka yang sudah siap di luar dengan mobil pick up-nya, ada yang dengan gerobaknya, dan ada juga mereka yang sudah bolak-balik ya keluar masuk mall tersebut. 1 kali dia datang, 2 kali datang, 3 kali dia sudah nggak balik lagi. Mereka yang membawa TV, bawa kulkas, bawa semua yang ada di dalam mall tersebut yang bisa mereka bawa. Setelah kejadian itu, banyak sekali cerita-cerita misteri yang terjadi di sekitaran Mall Klender. Bahkan dulunya mall tersebut harus membuat pengajian sebelum mall itu dibuka, yaitu di setiap hari Jumat. Dan itu dilakukan agar arwah-arwah mereka menjadi tenang. Karena banyak sekali warga yang melihat arwah-arwah yang bergentayangan dari korban kebakaran Mall Klender tersebut. Dan tidak jarang juga banyak warga yang mendengar suara jeritan juga tangisan dari dalam mall, dan bahkan ada sosok juga yang berupa wanita, laki-laki, ataupun anak-anak. Dan selain di Jakarta, kerusuhan Mei 98 itu juga terjadi di daerah Tangerang. Nah, sejumlah wilayah yang habis dijarah pada saat itu, diantaranya Lipo Supermall Karawaci, pasar-pasar di pusat perniagaan Cimone, bahkan di kawasan selatan dan utara Tangerang. Dari salah satu catatan Komnas Perempuan, sebenarnya ada komandan yang memimpin kerusuhan ini yang menginginkan adanya perusakan, penjarahan, hingga pembakaran. Nah, misalnya yang terjadi di Cipulir Plaza Tangerang, yang dimana ternyata ada satu truk militer yang berwarna hijau yang menurunkan puluhan pemuda dan juga remaja. Dan hanya ada satu jalan aja yang lancar pada saat itu, yaitu Jalan Kisamaun. Dan bahkan ada truk juga yang membawa mayat-mayat dari Lipo Mall Karawaci. Ada pengakuan salah satu orang warga yang dimana dia juga pemilik toko sembako di Pasar Lama, namanya Maria Lim. Dia dan keluarganya sangat ketakutan dan ingin pergi melarikan diri ke Bangka pada saat itu. Karena dia mendengar berita yang dimana isinya tentang etnis Tionghoa yang akan dibunuh, dan itu membuat dirinya untuk menulis di besi toko miliknya dengan tulisan milik pribumi agar toko tersebut tidak dihancur atau tidak dijarah oleh massa. Itu adalah salah satu peristiwa yang tidak akan pernah dilupakan oleh Lim dan juga keluarganya. Ini sih seharusnya bisa menjadi sejarah juga ya, karena ini banyak meninggalkan misteri juga, terus banyak bangunan-bangunan juga yang menjadi saksi pada saat itu, dan banyak etnis Tionghoa juga yang merasa kecewa dan tersakiti pada saat itu, dan sampai saat ini juga masih menimbulkan luka ya. Nah, gimana guys? Kalian suka nggak gua nih bahas tentang kerusuhan-kerusuhan yang ada di Indonesia? Karena di Indonesia ini juga banyak kerusuhan-kerusuhan yang lainnya. Kalau kalian suka, kalian bisa
isi komen di bawah. Nanti gue akan bahas lagi tentang kerusuhan yang lain. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa diklik tombol like-nya dan di-share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you next. Bye-bye.